Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel Mauliadi Official. Sahabat-sahabat YouTube semua, pada hari ini hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 ya. Nah, sahabat-sahabat semua, pada hari ini kami ingin menjumpai Bapak Irwan ya, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Birun Provinsi Aceh. Karena beberapa hari yang lalu Bapak Irwan telah menelpon saya mengkonsultasi tentang masalah video-video yang kita buat mengenai penanaman cabai ataupun usaha tani kelompok milenial Desa Tanjung Raya, Kecamatan Ngandapura, Kabupaten Birun. Nah, kemarin Bapak Irwan juga memesan saya untuk hadir ke kantornya untuk menjumpai beliau. Jadi sahabat-sahabat semua, ikuti terus channel Mauliadi Official dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Nanti kita jumpa kembali di waktu saya sudah tiba di kantor bersama Bapak Irwan. Tapok. Sahabat-sahabat YouTube semua ya, ini sekarang sudah tiba di kantor pemerintah Kabupaten Birun, kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan. Nah, sahabat-sahabat semua, ikuti terus ya sampai kita nanti dengan Bapak Irwan selaku Kepala Kadis ataupun Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Birun. Jadi kamu kan kamu berantau ya. Kan kamu mungkin punya ilmu lebih dan pengalaman lebih di bidang komoditi cabai. Pemerintah punya program dari Balai Diklat Jambi untuk pelatihan untuk penyuluh PNPGN, artinya penyalahgunaan anti narkoba, jadi alih fungsi lahan. Untuk itu kan kamu penyuluhi kena tersebar di 17 kecamatan. Mungkin komoditi yang kamu cocok artinya komoditi cabai. Jadi kamu mengharapkan pribadi sebagai narasumber, artinya berbagi ilmu, berbagi sharing dengan kamu dengan pengalaman Pak Muladi di lapangan. Mungkin mereka punya teori, tapi Pak Muladi punya pengalaman. Jadi perpaduan Pak. Program pemerintah sekarang lagi tidak hanya penyuluh menyiapkan petani, tapi petani juga bisa sharing and caring dengan penyuluh. Jadi program dari Diklat Jambi yang dijalankan pada tanggal 7 sampai 9 Februari dan di Olaringan. Jadi kamu mengharapkan pribadi sebagai narasumber, mungkin dalam bentuk poin dan juga pengalaman nanti punya waktu untuk berbagi pengalaman dan penyuluh kamu sebanyak peserta 30 orang. Jadi selain banyak kan mungkin kamu mengharapkan pemerintah juga punya program jaringan pertanian nasional. Jadi yang direkrut petani-petani muda yang ingin bergabung menjadi petani milenial, karena di Aceh kita punya target untuk Aceh besar, Birun salah satunya juga Aceh Tenggara. Jadi tengok kebetulan Birun belum cukup kuota Pak. Jadi kamu mengharapkan melalui drone mungkin sebagai kelompok yang mungkin juga termasuk petani milenial, mengharapkan direkrut petani yang di kampung yang belum bergabung kelompok menjadi bergabung dalam kelompok dan diharapkan juga bergabung dalam kelompok petani milenial, karena pemerintah tidak mungkin membantu informasi perorangan. Jadi dengan ada jaringan pertanian nasional, informasi yang disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat tersampaikan. Diharapkan dengan program pemerintah targetnya satu orang petani bisa menyampaikan penyebaran rekrut 100 petani lainnya. Satu petani milenial bisa rekrut milenial untuknya. Jadi rekrut perpanjangan jaringan. Jadi diharapkan pemerintah punya program, karena di samping nanti kan pemerintah kan ini kan nggak mungkin dibantu yang perorangan, dibantunya per kelompok. Nah, kurang kan? Dibentuk dengan kurang kalau perorangan. Ya, karena waktu kali dibentuk sebagai petani JPN, kita di SKK mungkin akan nanti dikawalkan oleh Polbangtan dari bawah Polbangtan Medan. Jadi kita harapkan kepada Muladi bisa menyampaikan informasi kepada petani-petani yang ada di pelosok, khususnya di wilayah Kecamatan Ngandapura, agar berkembang dan bisa bergabung dalam kelompok. Insyaallah.
petani kan, petani. Jadi kan saya berharap kepada pemerintah, kepada bantuan, yaitu kami di sini, sebenarnya itu petani lah yang harus sangat diperhatikan, karena banyak orang di Aceh atau di Kabupaten Biren khususnya umumnya petani. Jadi kalau petani ini sudah sukses, jadi yang lain pun ikut sukses. Jadi kalau petaninya gagal, maka yang lain juga ikut gagal. Jangan kembali sejarah yang lama kan, di Aceh banyaknya tanam ganja. Itu ya yang kita harapkan, jangan sampai ke situ kan. Jadi kita ada penanaman jagung, penanaman cabai dan segala macam, terserah lah. Yang penting ada usaha. Alih. Jadi jangan sampai generasi kita mengambil alih ilmu-ilmu yang sudah terdahulu yang tidak dilakukan lagi. Jadi karena akibat mungkin luput yang pemerintah, maka generasi ini nanti sebenarnya seperti dulu kan. Ini kita luput seperti kata yang tadi, untuk petani-petani milenial ini agar mereka berkembang, punya teknologi sendiri, ilmu sendiri untuk bisa mandiri di bidang pertanian. Jadi kita juga mengarahkan Pak Mudadi, kita harus merubah mindset pola pikir pemuda-pemuda tani. Jadi pemuda ini jangan berpikir pertanian itu miskin atau bertani itu gengsi. Padahal kita lihat masa pandemi, kalau mungkin ada perusahaan, ada mungkin kerjaan di perusahaan kan dirumahkan, tapi pertanian tidak pernah berhenti, malah yang menyumbang devisa juga pendapatan PAD daerah dari pertanian, khususnya di masa pandemi hampir 99%. Karena tidak dirumahkan. Juga kita kan melalui pemuda tani kita mengharapkan mindset itu yang perlu dirubah, dan juga kita terlupakan kadang-kadang petani itu kadang-kadang dia menyediakan pangan untuk kebutuhan orang lain, dia lupa dengan kebutuhan diri sendiri bahwa dia juga perlu gizi yang cukup, kan? Artinya petani juga kita harus berpikir, harus berubah mindsetnya. Kita lihat petani di Jawa Pak, petani di Jawa dia mindsetnya tidak hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri, tapi juga berkelanjutan. Istilahnya pertanian berkelanjutan juga kita harus memikirkan. Apalagi sekarang kondisi pupuk ya kan, kalau dibilang langka bukan langka, tapi kalau kata Pak Menteri ribet dan ruwet, memang tidak cukup. Anggaran yang mungkin dibutuhkan 20 triliun lebih, tapi yang ada alokasi anggaran sekitar 9 triliun itu. Jadi dikatakan tidak. Jadi itulah kita butuh jiwa-jiwa muda ini yang bergerak agar bisa merubah mindsetnya. Kita kembali ke organik seperti misalnya Aceh Tani yang sekarang kan sudah digerakkan padi organik Pak ya. Jadi kita mengharapkan itu, malah mungkin di tingkat-tingkat pemasaran kalau supermarket itu malah yang organik yang dicari orang, karena orang tahu untuk kesehatan itu lebih berharga. Jadi yang susah sekarang sulit bagi petani-petani bukan? Jadi Ibu bilang tadi soal pupuk. Jadi kenapa harga pupuk dan persediaannya itu terus melonjak? Seperti ini, pupuk MPK sekarang 750.000 per sak. Jadi kalau begitu susah emang petani. Nggak sesuai harga pupuk dan persediaannya dengan harga barang yang kita jual. Kenapa barang kita harganya murah, harga barang yang kita beli itu mahal? Bagaimana? Kenapa harga pupuk sampai melonjak 25% dari harga dulu? Itu kan pupuk kan diproduksi butuh bahan baku. Ya, Itu bahan baku kadang-kadang ada yang tidak ada di kita. ya. Ada yang impor. Yang harganya lebih. Nah, coba sekarang dalam kondisi yang demikian, Kita beralih ke organik aja. kita coba mencari solusi yang tanpa misalnya ini mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya, kita beralih ke organik. Seperti kata Ibu tadi ya, kita olah pupuk sendiri ya, dari kandang Banyak sumber alam yang bisa dimanfaatkan. kotoran ayam kan, kotoran sapi kan, kambing, biri-biri itu bisa kita olah untuk pupuk organik. Ini juga perlu dukungan dari bapak-bapak, dari dinas dari pemerintah kan, karena dalam pembuatan pupuk itu juga butuh alat, butuh mesin penggiling, Ya, contoh butuh bahan ada program. Pupuk, malah kita sekarang kan mungkin juga bantuan pupuk itu juga menjadi kelompok, makanya tadi sudah saya mengerti ke Pak. Jadi agar kita berkelompok, Ya. karena dengan tidak mungkin pemerintah memberikan bantuan untuk perorangan, karena berapa puluhan kelompok, berapa ribu Kabupaten Biren aja hampir 2000 kelompok. Ya. Jadi yang dibantu itu untuk kelompok.
mungkin Bapak bisa ajukan itu kalau memang Bapak butuh melalui proposal dari kelompok juga. Karena itu memang sangat perlu kan untuk alat atau mesin penggiling itu. Pengolahan pupuk itu memang sangat penting. Kalau kita beli organik, kita tidak mungkin kita mampu melakukan pembuatan pupuk organik tanpa didukung oleh pemerintah juga kan, karena butuh mesin, alatnya sebenarnya butuh. sarana prasarana Iya. pengetahuan. Iya. Karena selama ini persoalan yang paling klasik adalah masalah ketersediaan pupuk di pasar itu bahwa harga tinggi. Hukum ekonomi sudah pasti. Apabila harga barang sedikit, harga tinggi. Tapi saya tertarik tadi dengan yang ibu bilang, kita sekarang beralih ke organik lebih mudah dan lebih nyaman kan. Cuma kita butuh dorongan, butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa melakukan pembuatan pupuk ini dan bimbingan juga agar kita bisa beralih dari kimia ke organik. Jadi kita coba dengan kelompok yang sudah terbentuk, terus kita sudah ada Excel-nya. Kami ini kan sebenarnya untuk memberi penyuluhan kepada semua insan petani itu mungkin agak susah. Iya. Lewat kelompok, apalagi kelompok ini yang sudah pernah melakukan. Jadi tinggal Disupport. menyadap rumah dengan finishing. Ya, dengan support juga. Karena kalau kebanyakan yang gagal sekarang Bukan dari nol kan. bantuan Finishingnya pemerintah yang gagal. Kadang-kadang orang tidak pernah tanam cabai tapi dibantu untuk menanam cabai. Ya, itulah yang salah program pemerintah. tidak Tidak tepat sasaran. Kita coba mencari walaupun kecil dalam jumlah kecil tapi memang hasilnya maksimal. Pasti ya. Karena dibantu dengan kuasaan apa hasilnya mengecewakan. Karena tidak tepat sasaran. Mungkin ada kesalahan dari kami juga. Iya. Kita dapat faktor internal, ada faktor eksternal. Iya. Dewan tu orang-orang kan arti kalau dewan tu macam je. Ya kan dia bukan Dia mendua. kali tu kena kan naik rumah kompos je ke rumah. Bukan kuda kan. Dia ke rumah. pola meseknya yang dirubah. Makanya itu pola pikir kan. Pola pikir kita kan berbeda-beda. Di benih itu kadang ada yang mau cuma ambil keuntungan setiap usaha kan, bukan ingin membina kader-kader yang baru sampai seterusnya. Dan kita bangun ini jangka panjang. Bila kita mengarahnya kelompok sejati, bukan kelompok berbandi. Iya. Kalau ada bantuan dia datang, Iya. kan? Tanpa bantuan dia pergi. Jadi kita tidak marahkan itu. Jadi Pak Irwan tahu saya itu atau saya kelompok atau saya bina kelompok-kelompok ini di bidang pertanian, di bidang usaha tani itu dari mana Pak Irwan tahu kalau saya tuh di Gandapura ada kelompok? Dari mana Pak Irwan tahu? Dari itu. Dari itu. Jadi kan saya memang dua ya kan. Kita perlu ada itu. Itu kalau yang sering kan. Iya. Kalau WA tu terus bapak yang maju, Ya. dia juga mana. Mek pulang rumahnya hanya dah bubut pak ni susah dah bubut. Jadi kan belum kirim dia nanti ikut dia kok. Berarti maksudnya Pak Irwan tahu kisah ataupun sejarah saya kelompok tani milenial ini dari YouTube, bukan dari orang-orang lain, Bukan dari YouTube kan? YouTube disebarluaskan melalui grup BWP. Jadi Pak Irwan suruh tahu karena saya kasih juga suruh cari ke BWP siapa itu Pak Irwan. Perintahkan ini ada ini coba cari. Iya. Ya sampai BPR pun tak tahu. Ada nggak orangnya? Ya. Orang dah terkenal mana masa kita yang keluar rumah nggak pernah tahu dengan Nah. Pak Orden. Karena jangan nanti ini rekayasa lah bahasanya, bukan milik pribadi atau tidak ada di lapangan kan. Tapi kalau sudah ini memang ini fakta dan nyata, jangan memang ada. Iya Pak Irwan selalu mengikuti channel-channel YouTube video saya ya di YouTube ya, mau lihat di official ya. Jadi dengan dalil ya jawab kalau jadi kan. Eh, Namanya kan sebagai inspirasi begitu. Iya. Motivasi Bukan orangnya, bukan hancur. Oh ini Pak kita ada begitu bukan dia. Ya. Ikut berjebu dari berjebu. Kan? Makanya saya buat sebenarnya saya berani itu dari 2018 sudah mulai tanam cabai. Cuma dulu saya tidak tertarik dengan YouTube kan. Jadi tahun 2020 waktu disaran oleh kawan-kawan dulu kami minum kopi disuruh buat YouTube-nya, bukan cuma tujuan untuk mendapatkan uang lewat YouTube, bukan. Kita ingin berbagi pengalaman dari mulai olah tanah, olah pupuk,
bersembayam bibit, cara penanaman cabai dan cara perawatannya hingga sampai panen. Jadi disuruh buat itu mungkin jadi pengalaman bagi anak-anak muda yang lain. Kita bersambung. Jadi baru bisa Episode, kita ya. petani. Ada episode Bukan tujuan mau cari uang lewat YouTube, bukan. Kalau soal cari Berbagi uang, pengalaman. Kalau YouTube ini sukses ya sukses, kalau nggak sukses juga apa. Yang penting kita pengalaman kita sebar luaskan untuk generasi muda Aceh, terutama yang ada di Gandapura atau yang ada di Kabupaten Biren. Ini dia pilih inang dulu. Kan? Kayak hoi takut kadang-kadang bang aku kena ini kena, bang mesti tunjuk KW kena kan. Sabo kebanggaan sih dari Biren itu kan. Dengan sabo mungkin merasa apa, kenapa sih ini sudah demikian, ini sudah di lapangan, kenapa kita tidak Tidak pernah support? tahu. Jangan kamu support, tahu pun Ya. belum. Jadi kami bina kelompok ini dengan modal pribadi dulu, Pak Iwan. Jadi kalau ada kebutuhan apa yang kami butuhkan, kami utang dulu di toko-toko yang sudah ada kepercayaan kan. Kita ambil barang-barang pupuk, mulsa, bibit segala macam, saya ambil di toko Utablang itu. Jadi karena ada kawan di sana, mereka percaya sama kita, jadi kita ambil. Ketika panen kita bayar, hampir 50 juta, kadang per tahun baru kita bayar kan. Waktu panennya. Jadi untuk biaya-biaya kerja itu kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Yang pasti kita kondisikan di lapangan steril sampai cabainya panen. Ketika panen barulah kita dapat hasil. Tapi dalam tahun ini kita sangat susah, Pak Iwan. Apakah ini karena COVID lah atau apa? Pokoknya kita di balik omset ratusan juta yang kita capai ataupun yang ada dalam pikiran kita punya keuntungan, malah kita merasa kerugian lebih kurang 30 juta dalam tahun ini. Entah itu akibat COVID atau apa. Pokoknya dalam tahun ini kita rugi kelompok kita 30 juta, Pak Iwan. Kita itu kan dalam usaha itu ada Itu resikonya kan. dan lagi pula harga barang kita ditentukan sama orang. Iya. Nah inilah Pak Irwan yang perlu kita bahas terus menerus ya, di YouTube sering bilang pemerintah agar turun tangan dalam pemasaran harga barang ini, harga petani di Ada Horti. kecepatan harga kan? Jadi kalau pemerintah sudah terlibat atau sudah dikontrol oleh dinas terkait harga barang ini, maka akan stabil. Jadi janganlah semena-mena pihak pedagang itu terhadap petani. Jadi petani tertindas terus kalau pihak pemerintah tidak turun tangan. Tapi kalau pemerintah sudah turun tangan, maka petani pedagang itu tidak lagi semena-mena terhadap petani yang bawah ini. Walaupun nanti harga cabai turun, kita juga harus mencari ilmu pengetahuan lagi bagaimana cara pengolahannya. Iya. Pengusian, perpanjangan rantai nilai. Dan Nilai nilai ini tambah, yang nilai tambah. jadi nilai tambah ada pada saat kondisi memang dengan harga anjlok, kita tidak putus asa. Iya, supaya petani ini kan tidak merasa ditindas. Yang buat saus. Ya, nanti ada solusi kan? Cari jaringan. Ini yang di Biren orang jual bakso, kami Ya. coba kita pasok hasil produk kita. Kalau sudah Ya harus belajar dulu. kalau sudah turun tangan pemerintah itu pasti bisa itu, pasti ada jalan. Tapi kalau pemerintah diam, mana bisa? Kan kita berharap kepada pemerintah. Seperti di YouTube itu saya pernah berharap kepada Pak Jokowi pertama kali di Indonesia. Kan perhatikan petani Pak Jokowi. Kemudian baru turun kepada setiap provinsi, kabupaten, sampai ke kecamatan. Itu harus dikontrol. Karena kalau petani ini mati, lain juga akan mortal. Kalau petani tidak ada hasil, tidak ada pendapatan. Yang jualan baju, jualan kain itu disuruh. Mana yang membelanjakan? Jabati, jakro kan petani yang begitu panen kan nggak boleh jabati jakro. Dia maksud petaninya aja. Maksud petaninya Pak Irwan item dia udah pula padi item, pula capi item, pula tomat item, sapu beli item untuk petani yang susah kan pemerintah di Pak Tecok beri impor dari Cina, luar nanggro. Pak Tecok capi, Pak Tecok tomat segala macam untuk Pak Tecok punya petaninya item di tempat sekali. Itu yang menjadi kekhawatiran. Ah. Saya pribadi kekhawatiran apabila petani-petani yang misalnya anak-anak muda, jadi dia lari dari memang dasarnya di pedesaan, orang tuanya bertani, tapi dia enggan bertani. Iya, Ini suatu saat siklus ini putus. terus Pada saat ini terjadi, yang kelabakan semua. impas kita semua juga kan. Jadi anak muda di kampung nggak mau bertani, dia cari ke pasar. Kadang dia ke tukang rapingan babi. Ya. Dia ke tukang rapingan bagus tadi. Tapi yang adanya opiak, adanya sakit. Ya kan? Nah, jadi yang bertani ada ilmu pengetahuan. Nah, jadi
yang terasa gitu. Anak-anak sekolah pun yang SMA itu kalau kita tanya orang tuanya apa pekerjaannya, Tak berani. dia menjawab malah malu dia Gengsi. wira swasta. Berani. Ya. Berani. Jadi sudah ada yang berkembang di anak-anak muda. Lagi pula kalau ada anak gadis dilamar oleh seorang petani, anak gadis ini enggan dia. Enggak, merasa malu lah. Jadi akhirnya si yang pemuda ini berani, oh ini kalau jadi petani nggak mungkin ini sampai tua nggak ada jodoh, karena nggak ada yang mau. Merasa rendah. Ada omsetnya jutaan Pak ya per bulanan, tapi karena profesi Itu yang mungkin sudah terus memudar karena dia tania itu sudah mulai memudar akibat dari pola-pola pikir yang oh mama untuk raga yang leke rumahku dulu ya dari ini Belajar beli. kalau nggak ya yang tu ke Oh, cuma rumah anak cat. dia itu gratis pendek dia Gue cuma tahu aja lah. ada jelas. Ada jelas. tapi nyoka bertani kan tidak mesti pakai tradisional teknologi sudah ada. Kita ikuti aja kan di masyarakat. Ada yang perlu tradisional, boleh cocok boleh papai ada demo Ya. untuk Pak Tago, Ya, ada kita- yang benar orang yang mau cocok je. Ya, apa tahu. Banyak kita ikuti arus, ikuti prosedur zaman sekarang sudah canggih ya kita ikuti terus. Petani IT. Semua menggunakan IT dari apa program Pemasaran, sampai sekarang sampai pemasaran. sampai pemasaran sampai mengelola ada alat mekanisasinya. Ya dia ada contoh dengan tu dia susu bukan jadi. Jadi orang kan dia perlu dia gua narum perlu berganti mata perlu kumpul 65 roh ya dah dia. Maka lagi gojek ni kan dia di rumah mereka pada boleh coba tangan Oh, ya. bangun dah. Kita umum, kan? Balau dia kan. Ini orang pen di dulu ni. Nah, Aja kan ada biasanya di dulu ni. malah na 2 kilo tak entak kena barina. Urung sakadung jadi pemasaran cabai melalui online. Karena kan canggih, terlalu canggih kita ikuti terus. 2 kilo yang tak kena ya bos saya. Ini kan dimulai dari hal-hal yang orang pemesan bunga-bunga kan orang pesan ya yang penting yang pegang mati guna bateri Sama seperti saya juga kan Pak Irwan, saya juga tidak menyangka kalau Pak Irwan mengundang saya ke sini untuk koordinasi tentang masalah ini ya. Saya tidak ada dalam pikiran saya bahwa saya akan mendapat undangan spesial dari Bapak Irwan. Nah, karena saya belum kenal sama Pak Irwan dan mungkin Pak Irwan juga belum kenal sama saya. Kan nomor HP pun tidak ada kan. Nah, dari mana Bapak Irwan sehingga bangkit atau ada yang dalam pikiran Pak Irwan ini memanggil saya ke sini untuk hadir untuk kita duduk seperti saya, nggak ada dalam pikiran saya. Tapi hari ini buktinya Pak Irwan telah mengundang saya ke sini. Mungkin ini waktu yang spesial bagi saya dan saya sangat terima kasih kepada Pak Irwan selaku Kepala Kadis yang ada di Kabupaten Biren ini yang sedang berada di Dinas Pertanian ini. Begitu juga kepada Ibu. hanya mungkin dengan jumlah dengan tubuh kamu ini kita semua kita cover seluruh ini. Jadi dengan adon karena organisasi dan kita semangat organisasi kan ya elok jadi kan jadi pakai lagi MLM Ya. ada jaringan semua itu terjadi dengan bisa sukses dengan jaringan kan jaringan milenial belum ya jaringan apa JPN Ya, jaringan Pertanian pertanian Nasional. nasional yang salah satu dan diputuskan oleh kementerian itu salah satu itu ya dianggap akan berhasil Karena ilmu itu di-sharing melalui grup. Ada dari kementerian kan, dari grup di-sharing, ada pertemuan. dan kuat Jelas. jaringan ini kuat apabila kita sudah ada grup ada komunitas jadi semua permasalahan dapat dibicarakan nanti solusi mungkin kita terjadi ada masalah mungkin ada kawan yang sudah mengalami masalah dan sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih Bu Pak Irwan. Nanti seperti yang Ibu sudah bilang tadi, insya Allah saya akan penuhi undangan Ibu untuk jadi narasumber di acara. Pelatihan cabai pit pagi. Ya, nanti kita bisa koordinasi lagi lewat telepon. Kapan waktunya boleh Ibu nanti bilang lagi, kita akan hadirkan apakah saya sendiri atau saya bawa anggota saya beberapa orang untuk hadir di sini anggota kelompok saya kan. Boleh saya bawa 3 orang atau 2 orang untuk bisa kita diskusi di sini tentang masalah pertanian cabai. Karena pengalaman ini
Kalau si penyuluh yang berkuar-kuar terus menyampaikan, mungkin ada juga sebagai petani bosan. Tapi petani lebih karena pertanyaan daripada si petani, bukan ada belah cabai, pada bahan nak cabai. Ada pakan belah. Bahan belah cabai. Apa lahir macam tu, dengan macam tu. Teorinya orang-orang, ni pula pada mana ini nak belah tidak hektar. Ya olahan, Jadi yakin dan apa pupuk apa yang diberikan atau teknologi apa yang dilakukan terhadap cabai tersebut, metode-metode apa, yakin dan sasaran kita. Kalau hari ini mana? Ya, mati itu keluar. Ada jauh. Makanya pernah saya mengkomunikasikan antara ini jembatan ini ada lembat itu. Ya, tu pernah dulu pakai TV. Tu ada begini main jemput dia kan itu lebih nyanyi. Sebab punya kadang-kadang ada longainya pasti ayu sampai tu ada tak ada. Orang buat tak ada. Lagi orang buat tidak ada sampai. Ngaji tak punya tu dah. Jadi kita lembu ilmu nyepu ilmu kami diri segala macam. Boleh gini hasil. Jadi hari ini sahabat-sahabat itu semua kita adalah memenuhi undangan Bapak Irwan selaku Kepala Kadis di Dinas Pertanian Kabupaten Biren. Terima kasih sahabat-sahabat semua telah menonton video kita. Ikuti terus channel Mauliadi Official ya. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.